Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan saat ini semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja, tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita berdoa sejenak sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan beri, buat Tuhan kesehatan, kekuatan, buat anugerah-Mu yang kami selalu nikmati setiap saat, setiap waktu. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oke, tema firman Tuhan saat ini adalah betapa pentingnya kesatuan kerukunan itu. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala melelet ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di ayat 1 Daud berkata begini ya, diawali dengan kalimat nyanyian siara. Kata siara ini ada hubungan dengan duka, dengan bersiara di kubur mungkin, atau ada hubungan dengan duka. Artinya ketika Daud mengungkapkan ini, ada satu kerinduan yang amat dalam di hatinya, saudara, yaitu apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ketika Daud mengungkapkan ini, dia ungkapkan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang begitu dalam, supaya jemaat Tuhan, supaya keluarga demi keluarga, dia berkata hidup bersama dengan rukun. Artinya begini Bapak Ibu ya, kerukunan, kesatuan itu, kesatuan atau kerukunan dalam keluarga, dalam komunitas sangat-sangatlah penting. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19, 20, Tuhan untuk menciptakan pendamaian, untuk menyatukan manusia, untuk menyatukan keluarga di dalam kerukunan, di dalam pendamaian, dia harus mati, dia rela mati. Allah rela mengorbankan anaknya. Yesus harus mati, mencurahkan darahnya supaya terjadi kesatuan. Saya katakan tadi betapa pentingnya kesatuan. Harga dari kesatuan, harga dari kerukunan kebersamaan adalah seharga nyawa Kristus, seharga curahan darah Yesus. Sebab itu betapa pentingnya kerukunan itu, betapa pentingnya kesatuan itu. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur ini, sungguh alangkah indahnya. Dia ungkapkan dengan kerinduan yang amat dalam sampai hatinya berduka. Sungguh alangkah indahnya kalau kamu diam bersama dengan rukun. Saudara, peperangan terjadi di mana-mana karena tidak rukun. Kehancuran terjadi di mana-mana, nikah yang hancur, gereja yang hancur, bangsa yang hancur karena tidak ada kerukunan di sana, tidak ada kesatuan di sana. Jadi betapa pentingnya kesatuan itu. Dan ada janji Tuhan, saudara, janji Tuhan. Ketika kita bersatu, kita berukun. Dan memang tugas kita Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 20, ayat yang ke-18 sampai 20, Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk menyatukan kita. Dan sekarang tugas kita, seperti Daud berkata, kita harus diam bersama dengan rukun. Tuhan mendelegasikan kepada kita untuk menciptakan pendamaian, untuk menciptakan kebersamaan, untuk menciptakan suasana yang rukun. Dan di dalam Mazmur 133 ini ada janji Tuhan ketika kita diam bersama dengan rukun. Tuhan berkata begini, ya, di dalam ayatnya yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya sering berkata bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita bagaikan embun yang lembut, yang besar, saudara. Ketika kita rukun, Tuhan perintahkan berkat. Ketika keluarga kita rukun, Tuhan perintahkan berkat dalam keluarga itu. Kehidupan yang rukun, keluarga yang rukun, ada suasana yang sejuk di sana. Dan embun hanya ada di suasana yang sejuk. Seperti embun hanya ada di waktu pagi. Ketika ada pertengkaran, perselisihan, ada suasana yang panas di sana. Dan Tuhan ketika memerintahkan berkat yang bagaikan embun,
Berkat itu tidak bisa datang kepada keluarga kita, kepada gereja kita, ketika kita tidak dalam keadaan rukun. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 37 berkata begini, perhatikanlah kepada orang yang tulus, orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai, suka rukun, suka hidup di dalam kebersamaan, dalam kesatuan, dalam kerukunan. Sebab kepada orang yang suka damai, kata Tuhan, akan ada masa depan. Kalau kita bertengkar terus, tidak ada masa depan. Kalau berselisih terus suami istri, anak-anak, sesama jemaat, sesama tetangga, atau dimanapun kita berada, selalu ada pertikaian di sana. Tidak ada masa depan, tidak ada berkat. Jadi Tuhan minta lewat Mazmur 133 ini, sungguh alangkah indahnya kalau kamu bersama diam dengan rukun. Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun berada, mari kita selalu rukun, selalu suka berdamai, suami istri, anak-anak, sesama rekan, dimanapun engkau berada, ciptakan suasana yang rukun di sana. Ketika kita hidup dalam kerukunan, Tuhan pasti berkati kita. Ada masa depan bagi orang yang hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kebersamaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada, Tuhan sertai engkau, Tuhan lindungi, Tuhan berkati engkau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan selalu berhasil. Tuhan mengangkat engkau semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Segala berkat yang terbaik dari sorga, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi bagian kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.